Shalom blessed people, lo lagi menyaksikan Christian Daily Channel. Jangan lupa siapin Alkitab dan buku catatannya ya. Kopi sama teh juga boleh, biar makin santuy. Oke deh, kita intro dulu guys. Shalom blessed people, balik lagi bersama dengan gue, Unedo Tesalonika, dan lo lagi dengerin Christian Daily Channel. Blessed people, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe ya kalau merasakan berkat dari video-video Christian Daily Channel. Terus juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar blessed people gak ketinggalan video terbaru dari Christian Daily Channel. Oke blessed people, gak kerasa banget ini adalah akhir dari bulan Juli 2021. Dan kita siap ya untuk masuk ke bulan Agustus 2021 yang pastinya akan membuat kita semakin cinta Tuhan. Dan tentunya bakal ada proses-proses berikutnya yang menanti kita di depan mata. Tapi jangan lupa untuk selalu semangat ya, karena Tuhan Yesus gak bakal pernah meninggalkan kita. Dia akan melakukan banyak hal yang luar biasa. Semua tujuannya itu baik, supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Oke blessed people, kita langsung aja yuk ngebaca ayat yang akan dipakai untuk video kali ini. Ayatnya dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1-7. Firman Tuhan kali ini memiliki judul perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlaga tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ayat yang ketujuh, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Oke, dari ayat yang cukup mengerikan ini, menggambarkan tentang bagaimana sih posisi kita manusia di akhir zaman. Ya, itu sudah dinubuatkan dalam ayat ini. Oke, sebelum kita menelusuri ayatnya, kita telusuri dulu tentang surat yang baru saja kita baca bersama-sama. Jadi, kitab 2 Timotius ini adalah surat terakhir yang ditulis oleh Paulus. Pada saat Paulus menulis surat ini, Kaisar Nero lagi berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristenan di Roma dengan berbagai bentuk penganiayaan yang bengis terhadap orang percaya. Paulus sendiri pun akhirnya mengalaminya. Dia sekali lagi menjadi tahanan negara di Roma. Dia menderita kekurangan karena hidup sebagai seorang penjahat biasa. Ditinggalkan oleh kebanyakan sahabatnya. Dan akhirnya sadar bahwa masa pelayanannya sudah berakhir. Dan kematiannya sudah dekat. Oke, itu adalah sebuah penelusuran tentang surat 2 Timotius ini. Dan kita bakal segera menilik ya, apa yang dimaksudkan dalam surat ini dan bagaimana dalam kehidupan kita sekarang anak-anak Tuhan. Jadi blessed people, kalau gue pribadi melihat ayat ini gak mungkin gak ngeri-ngeri sedep ya, pasti ngeri-ngeri sedep. Karena kalau kita lihat di sini, gue sih lebih fokusnya kepada ayat yang kelima ya blessed people ya, dimana di sini dituliskan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, jadi gini, kita bisa ngelihat di ayat 1 sampai ke 4. Ayat 1 sampai ke 4 itu adalah perlakuan-perlakuan atau kelakuan-kelakuan orang di akhir zaman. Ya, dan di ayat yang kelima, di situ justru menjelaskan satu hal yang sangat berbeda.
Maksudnya berbeda tuh begini. Jadi orang-orang yang menjadi hamba uang, mencintai dirinya sendiri, terus menjadi pemfitnah dan lain-lain itu, mereka bukanlah orang-orang yang tidak melakukan ibadah. Kalau gue artiin ya, berdasarkan ayat yang kelima. Karena ayat kelima ini berbunyi kan menyambung dari ayat 1 sampai 4. Secara lahiriah, mereka itu adalah orang yang disebutkan di ayat 1 sampai ke 4, yang suka dengan uang, yang mencintai dirinya sendiri, yang menyombongkan diri mereka, yang suka memfitnah. Mereka itu adalah orang-orang yang beribadah. Oke? Mereka bukan orang-orang yang gak pernah ibadah. Ini makanya gue bilang ayat 5 tuh ngeri-ngeri sedap. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka yang beribadah tapi masih menjadi hamba uang. Jauhilah mereka yang beribadah tapi mereka mencintai diri mereka sendiri. Jauhilah mereka yang ibadah tapi sombong, suka fitnah, dan lain sebagai macamnya. Di ayat 1 sampai 4 Blessed People bisa baca sendiri. Bisa dicatat kira-kira karakternya apa aja, orang-orang seperti apa aja sih yang dimaksudkan di ayat kelima, yang mereka beribadah tapi mereka cuma lahiriah dan mereka memungkiri kekuatannya. Dan kita disuruh menjauhi orang tersebut. Dan juga hal yang mengerikan setelah ayat yang kelima itu ada di ayat yang ke-7 Blessed People. Kita baca ya. Di sini ayat yang ke-7 mengatakan, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi gini, orang-orang yang sombong, yang suka fitnah, yang mencintai dirinya sendiri, yang menjadi hamba uang ini, mereka adalah orang yang beribadah secara lahiriah. Mereka adalah orang-orang yang selalu ingin diajar, tapi kata firman Tuhan, mereka gak bakal pernah mengenal kebenaran. Ngeri ya. Mereka ibadah secara lahiriah, selalu pengen diajar, tapi tidak pernah bisa mengenal kebenaran. Sebenarnya poinnya di mana sih? Kok emang ada orang kayak begini? Kok bisa sih orang kayak begitu? Mereka rajin nih beribadah. Mereka selalu ada kerinduan untuk diajar, tapi mereka gak bakal pernah melihat kebenaran, mengenal kebenaran. Apakah memang ini termasuk orang-orang yang ditentukan tidak selamat oleh Bapa? Tunggu dulu ya. Ini yang akan dikupas kalau kita jeli melihat ayat yang kelima. Di situ ada kata lahiriah. Memang orang-orang seperti itu kelihatannya lahiriah, beribadah, tiap minggu ke gereja. Kalau ada komsel dia ikut komsel. Kalau ada ibadah pemuda dia ikut ibadah pemuda buat anak muda. Ada seminar dia ikut seminar. Ada pendalaman Alkitab dia ikut gitu loh. Ya pokoknya nih orang heboh deh. Ya semuanya dia ikutin. Tapi itu hanya secara lahiriah. Secara fisiknya dia kelihatan. Secara fisik dia muncul. Tapi hatinya nggak connect sama Bapa. Ini dia nih masalahnya bosku. Ya, orang yang lahiriah melakukan segala sesuatunya hanya untuk dilihat mata. Itu dia orang-orang yang tidak akan pernah melihat atau menerima kebenaran. Nah, kalau misalnya Blessed People bertanya, terus gimana caranya biar gue gak seperti itu? Jelas, jangan melakukan segala sesuatunya hanya di depan mata, hanya yang kelihatan di depan mata, tapi hati. Itulah kemarin gue sempat bahas, doa itu bukan bicara tentang posisi yang terlihat mata, tapi bicara tentang koneksi, hubungan kita dengan Bapa. Itu yang jadi masalah. Udah dicek belum? Kalau belum dicek, belum terlambat. Blessed People bisa ngecek terus setiap hari, koreksi tiap hari diri kita, apakah kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan Bapa atau belum.
Jangan sampai terlambat. Oke, setelah kita membaca 2 Timotius tadi, kita bakal move ke ayat berikutnya yang menurut gua ini sebagai solusi atas permasalahan ini. Ayatnya dari 1 Korintus 13 ayat 13. Firman Tuhan berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oke, itu adalah ayat yang menjadi jalan keluar menurut gua atas permasalahan yang ngeri-ngeri sedap tadi. Iman, pengharapan dan juga kasih, itu adalah solusinya. Kita mulai dari iman. Gue paling suka kalau ngebahas iman, dimana Paulus juga memberikan banyak banget penjelasan tentang iman. Iman ini sendiri bukanlah sebuah pemberian. Itu yang pertama. Berkaitan dengan iman, iman itu bukanlah sebuah pemberian. Iman itu bukanlah sebuah anugerah. Jadi jangan pernah blessed people berdoa, ya Bapa, kiranya Engkau memberikanku iman. No. Iman itu bukanlah pemberian. Iman itu adalah usaha. Iya, usaha kita. Kita diberikan bibit. Kita diberikan bibit sama Bapa. Ya, melalui kematian Yesus, akhirnya ada Roh Kudus dalam hati kita. Itulah bibitnya yang membantu kita untuk bisa selalu koneksi dengan Bapa tanpa ruang dan waktu. Ya, tanpa terhalang ruang dan waktu. Berbeda dengan zaman perjanjian lama, di mana setiap orang yang mau ketemu Tuhan itu harus mewakili atau diwakili oleh imam. Tapi kita tidak. Bibitnya memang itu Tuhan yang kasih, tapi perkara hasilnya, imannya, itu kita yang perjuangin. Jadi jangan salah kaprah, ya. Jangan ada blessed people yang berdoa supaya memiliki iman. Ya, capek, kadang gak bakal terjadi. Iman itu adalah hasil dari kita bergumul bersama dengan Tuhan, hasil dari proses kita tentang pengenalan kita akan Tuhan. Ya, jadi jangan ada lagi yang doa supaya diberikan iman, apalagi diberikan iman yang kuat. Nggak bakal pernah bisa terjadi. Ya, itu usaha kita. Dengan iman yang kuat, hasil dari pengenalan kita akan Tuhan, ada banyak hal tentunya yang bisa kita capai. Yang pertama, yang paling sederhana, kita tidak akan mudah tergoda dengan dosa. Yang kedua, kita tidak akan gampang untuk disesatkan. Dan yang ketiga, kita nggak bakal jadi orang yang lembek. Orang yang punya iman, dia gak bakal pernah lembek. Mau susah, mau seneng, mau orang curangin dia, mau orang ngecibir dia bodo amat. Fokusnya apa? Tuhan. Karena dia tahu, dia ada dalam pertandingan iman. Alkitab pun mengatakan, kita sedang ada di gelanggang pertandingan iman. Dimana kita pun sampai garis akhir memperjuangkan iman kita. Tokoh-tokoh Alkitab pun memperjuangkan imannya. Yesus ketika turun ke bumi pun sampai mati dia memperjuangkan imannya. Iblis ketika mencobai Yesus pun bukan perkara yang lain, bukan perkara daging. Hello. Tapi bicara tentang imannya. Yesus, kalau lo emang anak Allah, ini imannya. Sadar gak sih lo Yesus? Gitu kali iblis ya. Gue pengen lihat si Yesus lagi lapar gini, dia tetap sadar gak sih kalau dia tuh anak Tuhan? Dia tetap sadar gak sih kalau dia punya kuasa? Gue pengen tahu, ya kan? Akhirnya diujilah keimanannya. Kalau lo bener anak Tuhan, lo loncat dong dari hubungan bait Allah. Kan ada tertulis, malaikat-malaikat bakal menopang supaya kakinya tidak terantuk kepada batu. Iya gak? Tapi Yesus dilawan. Iya kan? Inilah hasilnya. Ketika dia memang memiliki iman yang dahsyat, dia mencontohkan kepada kita. Jawabannya juga beda. Yesus bilang apa? Sebab ada tertulis. Iblis pakai ayat, Yesus pakai ayat. Gitu. Iya. Jadi ingat ya blessed people ya. Memang semuanya dari awal sampai akhir, dari tokoh-tokoh Alkitab sampai kita dan yang akan datang, semuanya kita memperjuangkan iman. Artinya apa? Ketika ada dalam gelanggang pertandingan, iman itu adalah sesuatu yang diperjuangkan.
bukan satu pemberian yang harus kita jaga-jaga, bukan. Tapi harus kita perjuangkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sampai Tuhan katakan sudah selesai. Yang kedua adalah pengharapan. Setelah iman, kita ada pengharapan. Oke, pengharapan ini adalah satu hal yang lumayan berbeda. Di mana maksudnya begini. Ketika seseorang memiliki pengharapan kepada Yesus, maka fokusnya itu dipindah. Bukan lagi kepada diri sendiri, tapi kepada Yesus, kepada Bapa. Nah, inilah orang yang punya pengharapan, dia tidak akan pernah berfokus pada diri sendiri. Fokusnya hanya kepada Bapa. Bagaimana caranya supaya gue menyenangkan hati Bapa? Seorang prajurit yang berkenan di hadapan komandannya, itu dia. Di mana seorang prajurit tersebut fokusnya adalah untuk menyenangkan hati komandannya, memberikan penghormatan tertinggi, loyalitas tanpa batas kepada komandannya. Karena dia punya pengharapan yang besar kepada komandannya. Begitu juga dengan kita. Kita punya komandan yang sangat luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Dia. Bukan kepada diri kita, bukan kepada bos kita, bukan kepada orang tua kita, bukan pada pendeta kita, gembala gereja kita. Tapi pengharapan terbesar dan tidak ada yang lain yang boleh, itu kepada Yesus. Satu-satunya pengharapan. Gak ada yang kedua, gak ada yang ketiga, apalagi yang keempat. Ya, jadi gue tidak mengatakan letakkanlah pengharapanmu yang pertama kepada Yesus. Enggak. Satu-satunya, the one and only. Alright? Ya. Jadi blessed people harus paham, ketika lo adalah orang yang memiliki pengharapan, itu artinya lo tidak fokus kepada diri sendiri, melainkan kepada Tuhan Yesus. Jadi selama lo masih memfokuskan diri lo kepada diri sendiri, itu artinya lo tidak punya pengharapan di dalam Kristus. Next, kita bicara tentang kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya, kasih ini berbicara tentang kita kepada sesama. Kalau ada orang ngejek kita, firman Tuhan mengatakan, kalau lo ditampar pipi kiri, tonjok pipi kanan. Enggak begitu kan? Firman Tuhan bilang apa? Kalau lo ditampar pipi kiri, lo kasih pipi kanan. Artinya bukannya kita nantangin ya, pak, kita nantangin. Nih kata firman Tuhan nih. Enggak, itu lo goblok namanya. Bukan begitu maksudnya, bos. Firman Tuhan di sini maksudnya adalah supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Catat ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus, hitung-hitungannya dalam ilmu teologi, dia adalah seorang pendeta yang gagal. Kenapa gagal? Lo bayangin, jadwal pertama dia untuk berkhotbah, dia malah mau dijorokin ke jurang, ditolak mentah-mentah sampai nyawanya terancam. Itu adalah jadwal pertama dia untuk pelayanan. Secara teologi, Yesus adalah seorang pendeta yang gagal. Dan bukan cuma itu. Berangkat dari kasus Yesus, kalau Yesus gak punya kasih, balik lagi deh, gue mau bilang ya, kalau Yesusnya itu gue lagi mau pelayanan yang pertama kali gue ditolak nih, kalau nggak gue suruh bakar tuh orang-orang, nggak usah ada penyalipan lah, manusia brengsek. Gue baru mau pelayanan, udah mau dijorokin ke jurang, kurang ajar. Iya, untung, kayak bilang, untung nih blessed people, yuk, ya, lu sambil nonton, ngusap-ngusap dada, sambil bilang, untung Tuhannya bukan gue. Iya kan?
Kalau Tuhannya gue, nggak ada penyalipan-penyalipan, nggak ada disalib, nggak ada pengampunan dosa, nggak usah. Biar mati semua, gue ciptain manusia yang baru lah. Begitu perkaranya. Iya kan? Tapi lo bisa lihat blessed people, sebegitunya Bapa mengasihi manusia, entah itu orang benar atau tidak benar, percaya atau tidak percaya, kasihnya tuh sama. Emangnya blessed people berpikir Bapa nggak tahu, Yesus nggak tahu kalau dia bakal dihianatin sama Yudas Iskariot? Tahu kan? Dia pasti tahu. Tapi kenapa dia masih santuy? Ketemu sama Yudas Iskariot, santuy. Iya kan? Dia percaya aja sama Yudas Iskariot. Masih mau jalan sama Yudas Iskariot. Kalau gua udah tahu nih alur ceritanya, ada orang yang mau mengkhianati gua, yang bikin gua mati. Tunggu dulu bos. Iya kan? Lo jangan salah, nih gue orang Batak nih. Banjir. Ya Tuhan orang Batak ya. Iya. Ya balik lagi, untung Tuhannya bukan gue. Kalau Tuhannya gue udah kelar. Beda cerita lah pokoknya. Ya gak akan ada tirai yang terbelah dua. Gak ada. Tunggu dulu dah. Ya kan? Tapi untung Tuhannya bukan gue. Nah, itulah salah satu contoh kasih terbesar yang Bapak berikan kepada kita. Kasih seorang sahabat yang rela kehilangan nyawanya demi sahabatnya. Dan kalau kita lihat, bicara tentang kasih, iman, pengharapan, dan kasih, kita kupas kasihnya. Oke, kita lagi bahas 1 Korintus pasal 13 ya, ayat ke-13. Karena kita naik ke atas, ayat 4 sampai yang ke-7. Di sini firman Tuhan berkata, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan ditambahin ayat ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Wow. Begitu luar biasanya kasih. Itulah yang membuat kita orang Kristen dikenal di mana-mana karena kasihnya. Ikoniknya kita ya karena kasih. Tapi sayangnya, kalau hewan endemik teh mengalami kepunahan ya, dimana kita tahu hewan endemik itu menggambarkan atau menjadi aset sebuah negara. Kita tahu di Indonesia beberapa hewan endemik sudah terancam punah, badak Jawa, harimaunya, orangutan, ya. Nah, sesuatu yang ikonik, yang dalam tanda kutip terancam punah dari peradaban anak-anak Tuhan adalah kasih. Kasih itu sabar. Sabar itu gak ada batasnya. Kalau masih ada batasnya, itu bukan sabar, bos. Kita sering bilang, sekali lagi, sekali lagi, wah udah ngeri kalau ngomong sekali lagi. Sabar tuh ada batasnya, bos. Gitu orang bilang. Gak ada, salah tuh, keliru, sesat tuh. Ya, namanya sabar itu gak ada batasnya. Kalau masih ada batasnya berarti bukan sabar namanya. Oke. Murah hati, tidak cemburu. Aduh, bahas cemburu lagi nih orang ya. Anak-anak muda paling males sih bahas gini ya. Atau yang lagi ada dalam relationship bersama dengan lawan jenis nih paling males kayak gini. Ya, tapi kan gimana, Dok? Pacar gue kan begini, pacar gue kan begitu. Iya, paham gue. Tapi kan Alkitab bilang begini. Gitu loh, jangan cemburu. Kalau kita cemburu, kita gak punya kasih namanya. Oke,
Kita langsung lanjut dari cemburu ya, bicara tentang kasih. Tidak sombong, itu wajar, itu tahu pasti gampang ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan mencari keuntungan sendiri. Ini dia juga berkaitan dengan pacaran. Kalau pacar lo melakukan yang tidak sopan, itu artinya dia tidak mengasihi lo. Putusin dalam nama Tuhan Yesus. Ya, putusin dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pacar lo berani melakukan hal yang tidak sopan, putusin. Karena dia tidak mengasihi lo. Ya. Mengasihi lo aja enggak, apalagi mengasihi Tuhan yang gak kelihatan. Simpel aja gue. Sama lo aja berani kurang ajar, yang kelihatan lo, yang katanya disayang. Apalagi sama Tuhan yang gak kelihatan, yang katanya juga dia sayang. Bullshit. Ya. Jadi harus berani. Kalau pacar lo berani melakukan hal yang brengsek, yang kurang ajar, putusin dalam nama Yesus. Ya. Kalau lo masih mau lanjut ya terserah lo. Next yang paling luar biasa adalah di ayat ke-8 juga dikatakan kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. The power of love. Ya, kekuatan kasih tidak lenyap, abadi, selamanya. Nggak ada expirednya. Ya. Ini sebuah penutup dari bacaan tadi. Kasih itu nggak bakal pernah berakhir. Itu artinya sabar itu nggak bakal pernah berakhir. Melakukan hal-hal yang sopan itu tidak akan pernah berakhir. Kasih itu tidak akan pernah berakhir dan tidak pernah bersyarat. So di akhir video ini kita diberikan sebuah fasilitas yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. 3 fasilitas atau 3 solusi yang Bapa berikan kepada kita. Ini bisa membebaskan kita dari perlakuan-perlakuan buruk, membebaskan kita dari kelakuan-kelakuan buruk yang mendukakan hati Bapa, yang membuat kita melakukan ibadah tidak secara lahiriah, yang membuat kita memiliki rasa haus untuk diajar dan kita bisa mendapatkan kebenaran. Well, blessed people, untuk tema di bulan Agustus 2021 adalah Trial by Fire. Waduh, api guys ya. Api pengujian membakar habis segalanya yang bukan berasal dari Tuhan, sehingga kita dapat kembali ke esensi yang berasal dari Tuhan sesuai rencananya sejak semula. Gue bilang juga apa ya, bulan depan itu pasti bakal lebih menganukan hati. Ya, ternyata bener aja, trial by fire. Oke, gak apa-apa blessed people ya. Ini poinnya jelas kan. Api pengujian membakar habis segalanya yang bukan berasal dari Tuhan, sehingga kita bisa kembali ke esensi yang berasal dari Tuhan sesuai rencananya sejak semula. Itu tujuannya ya. Jadi blessed people, kita bakal ketemu di bulan Agustus 2021 dengan tema yang berbeda. Video ini akan segera berakhir dan gue mengucapkan terima kasih banyak buat semua blessed people. Kembali gue ingetin, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap video-video Christian Daily Channel. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar blessed people nggak ketinggalan video-video terbaru dari Christian Daily Channel. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you and God bless you. I love you guys, and as always, keep the faith.